Pernahkah kamu merasakan dorongan untuk segera menceritakan rencana besarmu kepada orang lain? Entah kepada teman, keluarga, atau bahkan kepada orang yang sebenarnya tidak terlalu dekat denganmu. Ada rasa bangga, ada semacam kepuasan instan ketika kita mengucapkan apa yang ingin kita capai. Soalnya dengan membicarakannya saja, kita sudah setengah jalan menuju tujuan itu. Tapi benarkah demikian? Ataukah sebenarnya kita hanya sedang mencuri sensasi keberhasilan, tanpa benar-benar bergerak untuk meraihnya? Filsafat Stoik mengajarkan bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada apa yang kita pamerkan, melainkan pada apa yang kita lakukan dalam diam. Orang yang tenang, yang mampu menjaga pikirannya tetap tertata, tahu bahwa rencana tidak perlu diumbar, karena nilai sejatinya bukan pada kata-kata, melainkan pada aksi nyata. Setiap kali kita tergoda untuk membicarakan hal-hal yang belum terwujud, kita sesungguhnya sedang melemahkan tekad kita sendiri. Kita memberi celah pada distraksi, bahkan mungkin pada keraguan orang lain, yang akhirnya bisa meruntuhkan keyakinan kita. Ingatlah, tidak semua hal pantas diceritakan. Ada kekuatan dalam diam. Ada keteguhan dalam menjaga langkah tetap tersembunyi hingga waktunya tiba. Karena pada akhirnya, dunia tidak membutuhkan penjelasanmu. Dunia menunggu pembuktianmu. Selamat datang di arah mindset, tempat kita belajar untuk mengarahkan pikiran, agar kita mampu menemukan ketenangan. Pernahkah kamu merasa tak sabar untuk segera menceritakan sesuatu yang baru kamu rencanakan? Mungkin sebuah target besar, mimpi yang sudah lama kamu simpan, atau sekadar langkah kecil yang menurutmu penting. Tanpa sadar mulutmu gatal untuk segera mengabarkannya ke teman, keluarga, bahkan ke orang yang sebenarnya tidak terlalu dekat denganmu. Rasanya ada semacam kepuasan batin saat melihat ekspresi kagum atau sekadar respon, "Wah, keren sekali rencanamu." Inilah yang disebut sebagai dorongan untuk pamer, sebuah kecenderungan alami manusia yang haus akan pengakuan. Dan uniknya, dorongan ini seringkali muncul sebelum kita benar-benar melakukan sesuatu. Baru sebatas niat, baru sebatas rencana, tetapi sudah kita sebarkan ke banyak telinga. Seolah-olah dunia perlu tahu kemana arah langkah kita berikutnya. Kalau dipikir-pikir, mengapa kita begitu suka menceritakan rencana? Mengapa ada rasa lega setelah membicarakannya? Di balik itu semua, ada mekanisme psikologis yang bekerja. Ketika kita berbagi rencana, otak kita melepaskan sensasi yang mirip dengan saat kita benar-benar menyelesaikan sesuatu. Kita merasa sudah berada di jalur keberhasilan, padahal sebenarnya belum ada satu pun langkah nyata yang dijalankan. Inilah jebakan pertama, merasa puas terlalu cepat. Dalam filsafat Stoik ada satu pesan penting. Jangan serahkan kendali dirimu pada penilaian orang lain. Saat kita menceritakan rencana, seringkali tujuan kita bukan sekadar berbagi, melainkan mencari validasi. Kita ingin dianggap ambisius, dianggap punya tujuan, dianggap istimewa. Dan ketika pengakuan itu datang, ada rasa hangat yang mengalir. Namun apa dampaknya? Energi yang seharusnya digunakan untuk bekerja, habis untuk mencari pengakuan kosong. Dorongan untuk pamer sebenarnya adalah bentuk kelemahan. Dewey menunjukkan bahwa kita lebih peduli pada penilaian luar ketimbang kekuatan dalam. Padahal, seorang yang bijak tahu bahwa nilai dari sebuah rencana bukan pada kata-kata yang diucapkan, melainkan pada langkah nyata yang dilakukan dalam diam. Lihatlah, betapa sering kita mendengar seseorang dengan penuh semangat menceritakan proyek besarnya, mimpinya, bahkan janji-janji kepada dirinya sendiri. Tetapi beberapa bulan kemudian tidak ada yang berubah. Rencana itu hilang entah kemana. Kenapa? Karena sebagian besar energinya sudah habis untuk bercerita, bukan untuk bekerja. Dia sudah puas duluan padahal perjalanan baru akan dimulai. Kita hidup di zaman ketika dorongan untuk pamer semakin kuat. Media sosial membuat setiap orang tergoda untuk mengumumkan segala hal. Apa yang sedang ia lakukan, apa yang ia makan, apa yang ia rencanakan, bahkan apa yang ia pikirkan. Seolah nilai diri kita diukur dari seberapa banyak orang lain tahu tentang kita. Tetapi sesungguhnya semakin banyak kita menceritakan, semakin rapuh pula ketenangan kita. Kita menjadi tergantung pada komentar, pada jumlah like, pada sorakan semu yang tidak memberi apa-apa selain ilusi. Orang bijak tidak butuh pengakuan, karena ia tahu siapa dirinya. Ia tidak merasa perlu memperlihatkan rencananya, karena ia yakin waktu akan membuktikan.
Ia tahu bahwa sorakan orang lain tidak menambah nilai langkahnya, dan cemoohan tidak akan mengurangi keteguhan hatinya. Pertanyaannya, apakah kita sanggup melawan dorongan untuk pamer ini? Tidak mudah tentu saja. Karena ini adalah naluri dasar manusia. Mencari pengakuan, ingin dipandang, ingin dihargai. Tetapi disinilah letak latihan mental seorang stoik. Belajar menahan diri, belajar menjaga rahasia langkah, dan belajar menemukan kepuasan dari dalam, bukan dari luar. Bayangkan seseorang yang setiap hari bercerita tentang rencana dietnya, tentang resolusi olahraganya, tentang proyek besar yang sedang ia susun. Semuanya terdengar hebat, tetapi bila tidak ada tindakan nyata, semua hanya akan menjadi cerita kosong. Kontras dengan seseorang yang diam-diam berlatih, diam-diam berproses dan tiba-tiba hadir dengan hasil yang nyata. Yang manakah menurutmu lebih kuat, yang sibuk bercerita atau yang sibuk bekerja? Dorongan untuk pamer sering juga membuat kita membuka celah bagi orang lain untuk meruntuhkan semangat kita. Begitu kita mengabarkan rencana, tak jarang kita akan mendengar komentar sinis. "Ah, kamu yakin bisa? Toh, bukankah itu terlalu sulit untukmu?" Satu kalimat sederhana bisa menanamkan keraguan yang dalam. Padahal keraguan itu belum tentu datang dari diri kita, tetapi dari mulut orang lain. Jika sejak awal kita menahan diri, mungkin kita bisa melangkah lebih mantap, tanpa harus terganggu oleh suara-suara itu. Ada pepatah lama yang berbunyi, "Jangan ceritakan langkahmu sebelum engkau berjalan, dan jangan ceritakan tujuanmu sebelum engkau sampai." Ada kebijaksanaan besar di balik kalimat itu. Semakin sedikit orang tahu tentang rencanamu, semakin tenang langkahmu. Semakin sedikit energi yang kau buang untuk bercerita, semakin besar energi yang bisa kau gunakan untuk bekerja. Dorongan untuk pamer akan selalu ada, tetapi kitalah yang harus memilih. Apakah kita akan menuruti egonya, ataukah kita mampu mengendalikannya? Ingatlah bahwa manusia bijak bukanlah mereka yang selalu didengar orang lain, tetapi mereka yang mampu mendengar dirinya sendiri. Maka, lain kali ketika ada rasa ingin segera mengumumkan apa yang akan kamu lakukan, berhentilah sejenak. Tanyakan pada dirimu, apakah aku ingin bercerita karena memang perlu, ataukah aku hanya ingin terlihat hebat di mata orang lain? Jika jawabannya adalah yang kedua, maka diamlah. Simpan energi itu. Gunakan untuk bekerja, bukan untuk bicara. Karena pada akhirnya dunia tidak butuh mendengar rencanamu. Dunia butuh melihat hasilmu. Dan disitulah letak ketenangan sejati. Ketika kamu tidak lagi bergantung pada sorakan orang lain. Ketika kamu tidak lagi mengejar pengakuan semu. Kamu cukup berjalan dengan tenang, mengarahkan pikiranmu dan menemukan ketenanganmu. Pernahkah kamu merasa seolah-olah sudah berhasil hanya karena kamu menceritakan rencanamu? Misalnya ketika kamu bilang pada temanmu, "Aku akan mulai berolahraga minggu depan." Atau "Aku sedang menulis buku, ini akan jadi karya besar." Saat kalimat itu keluar dari mulutmu, entah mengapa ada sensasi yang hangat. Ada semacam kepuasan yang muncul. Rasanya seperti sudah menapaki setengah jalan menuju tujuan, padahal kenyataannya tidak ada satu pun langkah nyata yang sudah dilakukan. Kamu belum berlari 1 kilometer pun, belum menulis 1 bab pun, belum bekerja 1 jam pun. Namun otakmu sudah menipu dirimu sendiri dengan sensasi keberhasilan semu. Inilah yang disebut sebagai ilusi kepuasan instan. Secara psikologis, ketika kita menceritakan sebuah rencana atau niat, otak kita melepaskan dopamin, hormon yang sama yang biasanya muncul ketika kita benar-benar menyelesaikan sesuatu. Bedanya, kali ini kita belum melakukan apa-apa. Kita baru berbicara, tetapi tubuh meresponsnya seolah-olah kita sudah bertindak. Kita merasa puas padahal baru sekadar membayangkan. Dan yang lebih berbahaya, kepuasan palsu ini bisa melemahkan motivasi kita untuk benar-benar bekerja. Filsafat Stoik mengajarkan bahwa yang membuat kita kuat bukanlah kata-kata atau niat semata, melainkan tindakan nyata. Epictetus pernah berkata, "Jangan hanya berbicara tentang bagaimana seharusnya seorang filsuf hidup, jadilah orang itu." Kalimat ini sederhana tetapi sangat dalam. Dia mengingatkan bahwa berbicara tentang kebaikan, rencana, atau cita-cita tidak membuatmu lebih dekat pada tujuan. Justru dengan tindakan diam-diam, itulah kamu benar-benar tumbuh. Masalah dari ilusi kepuasan instan adalah ia membuat kita kehilangan rasa lapar.
Bayangkan seorang pelari yang bahkan belum menginjak lintasan, tetapi sudah menerima medali, hanya karena ia berkata, "Aku akan berlari besok." Apa yang terjadi setelah itu? Besar kemungkinan semangatnya memudar. Dia sudah menerima hadiah sebelum berjuang. Dan manusia ketika sudah merasa puas cenderung berhenti berusaha. Fenomena ini semakin nyata di zaman sekarang. Lihat bagaimana orang-orang berbondong-bondong mengumumkan resolusi tahun barunya. Mereka bilang, "Tahun ini aku akan lebih sehat," atau "Aku akan lebih produktif." Ratusan orang mendengar, mereka menerima tepukan di punggung, komentar positif, pujian, dan ucapan semangat. Beberapa hari terasa menyenangkan, tetapi setelah itu, sebagian besar resolusi menguap, tidak ada yang berubah. Semua berhenti pada kata-kata. Itulah kekuatan ilusi kepuasan instan. Ia membuat orang merasa sudah melakukan sesuatu padahal belum. Seorang stoik sejati justru berusaha melawan dorongan ini. Yoi tahu bahwa kebahagiaan sejati hanya datang dari pencapaian nyata, bukan dari tepukan kosong. Yuya belajar menahan godaan untuk bercerita, agar rasa lapar itu tetap ada. Karena rasa lapar itulah yang mendorong kita untuk bertindak, untuk benar-benar bekerja. Mari kita lihat contoh sederhana. Bayangkan dua orang sama-sama ingin menulis buku. Yang pertama, ia mengumumkannya ke banyak orang. Di media sosial, di pertemuan teman, bahkan ke keluarganya. Yui mendapat banyak respon positif. "Wah, luar biasa." Atau "Kamu pasti bisa." Rasa puas pun datang. Sementara itu orang kedua memilih diam. Yang tidak bercerita kepada siapapun. Hanya menulis sedikit demi sedikit setiap hari. 6 bulan kemudian, siapa yang lebih dekat dengan bukunya? Tentu saja orang kedua. Yang pertama masih sibuk menikmati tepuk tangan semu, sedangkan yang kedua sibuk bekerja dalam diam. Kepuasan instan tidak hanya datang dari pengakuan orang lain. Dunia juga bisa datang dari imajinasi kita sendiri. Saat kita membayangkan betapa hebatnya nanti ketika tujuan tercapai, kita sudah merasa senang. Bayangan itu memberi ilusi seolah hasil sudah di tangan, padahal kenyataannya masih sangat jauh. Imajinasi itu baik jika digunakan sebagai pendorong, tetapi bisa berbahaya jika kita berhenti di sana. Kita terjebak di dunia bayangan, lupa melangkah di dunia nyata. Disinilah pentingnya disiplin stoik. Mereka mengajarkan kita untuk tidak terbuai oleh hal-hal di luar kendali, termasuk pujian atau angan-angan. Stoik melatih diri untuk fokus pada hal yang bisa dikendalikan, yakni tindakan nyata, langkah demi langkah. Tidak ada kepuasan instan di sana. Yang ada adalah perjalanan panjang yang penuh keringat, penuh usaha, tetapi akhirnya menghasilkan sesuatu yang benar-benar nyata. Ilusi kepuasan instan juga sering membuat kita terjebak dalam siklus yang melelahkan. Kita bercerita, merasa puas, lalu kehilangan motivasi. Setelah itu, rasa bersalah muncul karena tidak ada yang berubah. Untuk menghapus rasa bersalah, kita kembali membuat rencana baru, dan lagi-lagi menceritakannya. Siklus ini berulang, dan hidup kita habis hanya untuk memamerkan rencana tanpa pernah benar-benar bekerja. Apakah kamu pernah merasakan hal ini? Untuk memutus siklus itu, kita perlu melatih diri untuk menemukan kepuasan, bukan pada cerita, tetapi pada proses. Bukannya merasa bangga karena sudah mengumumkan, tetapi merasa bangga karena sudah melangkah. Bukannya merasa puas karena mendapat komentar positif, tetapi merasa puas karena satu tugas kecil benar-benar selesai. Kepuasan yang lahir dari tindakan nyata jauh lebih kokoh, karena ia tidak bisa direbut oleh siapapun. Ketenangan yang diajarkan stoik adalah ketenangan yang lahir dari penguasaan diri. Dan salah satu bentuk penguasaan diri adalah kemampuan untuk berkata, "Aku tidak butuh menceritakan ini." Yudanji Walamorodanya. Dengan cara itu, kita terlibat oleh ilusi. Kita tidak menyerahkan energi kita pada pengakuan semu. Kita menyimpannya untuk hal-hal yang benar-benar penting. Jadi, lain kali ketika kamu tergoda untuk segera mengumumkan rencana besarmu, berhentilah sejenak. Ingatkan dirimu bahwa setiap kata yang keluar bisa saja mencuri sebagian energi yang seharusnya kau gunakan untuk bekerja. Biarkan rasa lapar itu tetap hidup. Simpan kepuasan untuk nanti, ketika hasil nyata sudah ada di tanganmu. Karena pada akhirnya, kepuasan sejati bukanlah ketika orang lain tahu apa yang akan kamu lakukan, melainkan ketika kamu benar-benar melakukannya.
Itulah perbedaan antara kepuasan semu dan pencapaian nyata. Dan di titik itu, kamu akan benar-benar mengerti makna dari slogan kita, arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Diam, sebuah kata sederhana tapi mengandung kekuatan yang sering kali tidak kita sadari. Cuma dalam keseharian kita terbiasa menganggap diam itu pasif, lemah, bahkan tanda tidak tahu apa-apa. Padahal dalam filsafat stoik, diam justru bisa menjadi senjata yang paling tajam. Diam bukan berarti tidak mampu berbicara, melainkan mampu mengendalikan kapan harus berbicara dan kapan harus menahan diri. Kebanyakan orang sulit berdiam diri. Kita hidup di dunia yang bising, di mana suara harus selalu terdengar agar dianggap ada. Orang merasa perlu menceritakan semua hal, apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka rencanakan, bahkan hal-hal kecil yang sebenarnya tidak penting. Media sosial memperkuat kebiasaan ini. Semakin sering seseorang berbicara atau mengumumkan sesuatu, semakin ia merasa eksis. Tetapi, tidakkah kamu menyadari bahwa semakin banyak kata yang keluar, semakin besar pula risiko yang kita ciptakan? Kata bisa melahirkan pujian, tapi juga bisa memancing iri. Kata bisa memotivasi, tapi juga bisa menjatuhkan. Setiap kali kita membuka mulut, kita membuka pintu bagi orang lain untuk masuk ke dalam pikiran kita. Di sanalah kebijaksanaan diam menjadi penting. Sebuah seni menjaga pintu itu tetap terkunci sampai kita benar-benar siap. Seorang stoik tahu tidak semua hal pantas diceritakan. Ada rencana yang lebih kuat bila disimpan sendiri. Ada perjuangan yang lebih kokoh bila dilakukan dalam diam. Karena begitu sebuah kata keluar, ia tidak lagi menjadi milik kita. Ia sudah terlempar ke dunia luar, di mana kita tidak bisa lagi mengendalikan bagaimana ia dipahami, bagaimana ia dinilai, bahkan bagaimana ia dipelintir. Kebijaksanaan diam bukan berarti menutup diri sepenuhnya dari dunia. Diri adalah tentang memilih. Memilih kapan harus bicara, kepada siapa, dan tentang apa. Orang bijak tahu bahwa kata-kata yang sedikit tapi tepat jauh lebih bernilai daripada ribuan kalimat yang kosong. Ada pepatah kuno yang mengatakan, diam adalah emas. Banyak orang mengutipnya tanpa benar-benar memahami artinya. Diam itu berharga bukan karena heningnya, tetapi karena ia menyimpan kekuatan. Diam itu seperti busur yang sedang ditarik mundur. Tenang, tak terlihat berisik, tetapi penuh potensi. Dan ketika waktunya tiba, panah itu melesat dengan kekuatan penuh. Coba perhatikan mereka yang benar-benar kuat. Mereka tidak banyak bicara tentang apa yang akan mereka lakukan. Mereka tidak sibuk mengumumkan setiap langkahnya. Cuma mereka menghidupi dalam diam, dan tiba-tiba hadir dengan hasil yang membuat orang lain terdiam. Kontras sekali dengan mereka yang setiap hari berkoar-koar tentang rencana. Tetapi, ketika ditunggu hasilnya, tak ada apa-apa. Kebijaksanaan diam juga melindungi kita dari godaan eksternal. Bayangkan ketika kamu menceritakan sebuah rencana besar kepada seseorang. Jika orang itu merespon dengan antusias, mungkin kamu merasa senang. Tetapi bagaimana bila ia merespon dengan sinis? Bagaimana bila ia meremehkanmu, menanamkan keraguan atau bahkan mencoba menjegalmu? Satu kalimat negatif bisa menurunkan semangat yang telah kamu bangun lama. Namun jika kamu memilih diam, tidak ada celah bagi orang lain untuk mengganggumu. Energi mentalmu tetap utuh, tidak terpecah oleh komentar-komentar yang tidak perlu. Filsuf Stoik Marcus Aurelius pernah menulis dalam catatan pribadinya, "Meditations, jika itu bukan sesuatu yang benar, jangan katakan. Jika itu bukan sesuatu yang bermanfaat, jangan lakukan." Kalimat sederhana tapi sangat dalam. Ia mengingatkan kita bahwa diam bisa menjadi jalan untuk menjaga kejernihan hidup. Dengan diam, kita tidak terburu-buru mengumbar janji. Dengan diam, kita tidak mudah terjebak dalam pembicaraan yang hanya melelahkan jiwa. Dengan diam, kita bisa memusatkan energi pada hal-hal yang benar-benar penting. Diam juga melatih kesabaran. Tidak semua hal harus direspon saat itu juga. Tidak semua pertanyaan harus dijawab. Tidak semua provokasi harus ditanggapi. Orang yang bijak dalam diam tidak merasa perlu membuktikan dirinya lewat kata-kata. Dia tahu bahwa waktu dan tindakan akan berbicara lebih nyaring daripada 1000 argumen. Pernahkah kamu melihat seseorang yang dalam sebuah perdebatan panjang memilih diam? Banyak orang mungkin menganggap ia kalah, tapi seringkali justru dialah yang menang, karena ia tidak mengorbankan ketenangannya hanya untuk membuktikan sesuatu. Juilwa memegang kendali atas dirinya sendiri.
Dan dalam filsafat Stoik, menguasai diri jauh lebih mulia daripada menguasai orang lain. Kebijaksanaan diam juga memberi kita ruang untuk berpikir. Kata-kata yang sudah keluar tidak bisa ditarik kembali. Sementara diam memberi jeda. Jeda untuk menimbang, jeda untuk mengamati, jeda untuk memastikan apakah sesuatu benar-benar perlu dikatakan. Di dunia yang serba cepat ini, diam menjadi bentuk perlawanan. Perlawanan terhadap impuls, terhadap reaksi spontan yang seringkali berujung penyesalan. Diam bukan berarti kosong. Justru di dalam diam, kita bisa mendengar suara yang paling jujur. Suara hati kita sendiri. Ketika dunia terlalu bising dengan opini, komentar, dan penilaian, hanya dengan diam, kita bisa kembali menemukan apa yang benar-benar penting. Disitulah kita bisa mengarahkan pikiran, menjaga agar tidak larut dalam keramaian yang melelahkan. Kebijaksanaan diam adalah latihan yang tidak mudah, karena dorongan untuk berbicara, untuk menjelaskan diri, untuk pamer, begitu kuat. Namun semakin kita mampu menahannya, semakin kuat pula kendali kita atas diri sendiri. Dan kendali atas diri adalah inti dari kebebasan. Jadi lain kali ketika kamu merasa ingin segera menceritakan rencanamu, ingatlah kebijaksanaan diam. Ketika kamu merasa ingin membalas komentar orang lain, pertimbangkan kekuatan untuk tetap tenang. Ketika kamu merasa dunia menuntutmu untuk selalu bicara, beranilah memilih hening. Karena seringkali, kebijaksanaan tidak terletak pada kata-kata yang kita ucapkan, melainkan pada kata-kata yang mampu kita tahan. Pada akhirnya, orang yang bisa menjaga diamnya adalah orang yang benar-benar berdaulat atas dirinya. Belum tersisu. Dia mudah goyah oleh opini, dan ia mudah bergantung pada pengakuan luar. Ia cukup dengan dirinya, cukup dengan tindakannya, cukup dengan jalannya sendiri. Dan disitulah kita menemukan ketenangan sejati. Dengan diam, kita tidak lagi dikuasai oleh dorongan pamer. Dengan diam, kita tidak lagi tergoda oleh ilusi kepuasan instan. Dengan diam, kita melangkah mantap di jalan kita sendiri. Arahkan pikiranmu. Temukan ketenanganmu. Pernahkah kamu merasa bersemangat sekali dengan sebuah rencana? Lalu semangat itu tiba-tiba meredup hanya karena satu komentar dari orang lain. Misalnya bahwa kamu berkata, "Aku ingin mulai bisnis kecil." Lalu seseorang menjawab, "Kamu yakin? Bukankah itu berisiko?" Atau kamu bilang, "Aku ingin mulai menulis buku." Lalu ada yang menimpali, "Ah, siapa yang mau baca tulisanmu?" Satu kalimat sederhana, satu tatapan sinis, bisa menghantam semangat yang sudah kamu bangun susah payah. Inilah yang saya maksud dengan gangguan dari orang lain. Sesuatu yang sering kita remehkan, tapi sebenarnya punya kekuatan besar untuk mengubah arah langkah kita. Dan lebih parahnya lagi, gangguan ini seringkali muncul justru setelah kita membuka mulut, setelah kita membocorkan rencana yang seharusnya kita simpan. Filsafat Stoik mengingatkan kita bahwa dunia luar penuh hal yang berada di luar kendali kita. Kita tidak bisa mengendalikan apa yang orang lain pikirkan. Kita tidak bisa mengatur bagaimana orang lain menilai kita. Kita tidak bisa memaksa orang lain untuk mendukung rencana kita. Tapi kita bisa mengendalikan satu hal. Bagaimana kita memilih bersikap terhadap gangguan itu. Sayangnya, banyak dari kita terlalu mudah goyah. Kita menyerahkan kekuatan kita kepada opini orang lain. Padahal, orang yang mengomentari rencana kita belum tentu lebih tahu. Mereka mungkin hanya berbicara dari ketakutannya sendiri, dari keterbatasan pengalamannya, atau bahkan dari rasa iri yang tidak pernah mereka akui. Tetapi karena kita sudah membuka telinga, suara-suara itu masuk dan mengguncang keyakinan kita. Bayangkan kamu adalah seorang pelaut yang ingin menyeberangi lautan. Kamu sudah menyiapkan kapalmu, sudah mempelajari arah angin, sudah menyusun bekal. Tapi sebelum berangkat, kamu bercerita kepada banyak orang. Jumnisin bisalah, laut itu berbahaya. Ada yang menimpali, ya kapalmu terlalu kecil. Ada pula yang mencibir, untuk apa repot-repot berlayar? Lebih baik tinggal saja di daratan. Jika kamu mendengarkan semua itu, besar kemungkinan kamu akan membatalkan perjalanan. Padahal, laut tetap sama. Kapalmu tetap sama. Hanya keyakinanmu yang melemah karena gangguan orang lain. Gangguan bisa datang dalam berbagai bentuk. Ada yang halus berupa komentar kecil yang terdengar biasa, tetapi membekas lama di kepala. Ada yang kasar berupa cemoohan atau penolakan terang-terangan. Ada pula yang tersamar dalam bentuk perhatian.
Seolah-olah mereka peduli padahal sebenarnya mereka sedang menanamkan keraguan. Semua itu adalah suara dari luar, dan tugas kita adalah menjaga agar suara itu tidak lebih keras daripada suara dari dalam diri kita sendiri. Seorang Stoik belajar untuk tidak bereaksi berlebihan pada opini orang lain. Marcus Aurelius pernah menulis, "Jika seseorang berbicara buruk tentangmu, barangkali itu bukan karena kamu yang buruk, tetapi karena ia hanya melihat sebagian kecil darimu." Kalimat ini bisa kita terapkan juga pada rencana kita. Jika seseorang meremehkan rencanamu, mungkin bukan karena rencanamu buruk, tetapi karena ia tidak bisa melihat seluruh gambaran. Jody Panis menilai diri keterbatasannya sendiri. Masalahnya, semakin banyak kita menceritakan rencana, semakin banyak pula celah bagi orang lain untuk mengganggu. Semakin banyak telinga yang mendengar, semakin banyak pula mulut yang akan berkomentar. Inilah mengapa kebijaksanaan diam sangat penting. Bukan hanya soal menjaga rahasia, tapi juga soal melindungi pikiran kita dari racun yang tidak perlu. Gangguan dari orang lain juga seringkali tidak datang dari musuh, melainkan dari orang terdekat. Mereka mungkin tidak bermaksud jahat. Mereka mungkin hanya ingin melindungimu. Namun dalam perlindungan itu seringkali terselip rasa takut. Jangan terlalu tinggi bermimpi, kata mereka. Jangan terlalu ambisius, nanti kamu kecewa. Niatnya baik, tetapi jika kita menelannya mentah-mentah, kita akan berhenti melangkah. Padahal hidup bukan soal menghindari risiko, melainkan soal berani menghadapinya dengan tenang. Disinilah letak pentingnya kendali diri. Kita tidak bisa menutup mulut semua orang, tapi kita bisa memilih untuk tidak membiarkan kata-kata mereka menguasai hati kita. Kita bisa belajar mendengarkan tanpa harus mempercayai. Kita bisa belajar menyaring, mana yang bermanfaat, mana yang hanya mengganggu. Bayangkan sebuah benteng. Jika pintunya selalu terbuka, siapapun bisa masuk, termasuk musuh. Tetapi jika pintu itu dijaga dengan bijak, hanya yang benar-benar penting yang bisa masuk. Pikiran kita pun seperti benteng. Jika kita terlalu mudah membuka pintu dengan menceritakan semua hal, kita membiarkan siapapun masuk dengan komentar dan opininya. Namun jika kita bijak menjaga pintu itu, kita melindungi kekuatan kita dari gangguan luar. Gangguan dari orang lain tidak akan pernah hilang. Selama kita hidup selalu ada yang meremehkan, selalu ada yang iri, selalu ada yang sinis. Pertanyaannya bukanlah bagaimana menghilangkan mereka, tetapi bagaimana tetap berjalan meski mereka ada. Inilah latihan seorang Stoik. Berjalan di tengah suara-suara dunia, tapi tetap tenang, tetap teguh, tetap setia pada langkahnya sendiri. Jadi, ketika kamu tergoda untuk menceritakan rencanamu, ingatlah bahwa setiap telinga yang mendengar bisa menjadi pintu bagi gangguan. Tidak semua orang perlu tahu. Tidak semua orang berhak tahu. Semakin sedikit yang tahu, semakin kecil pula peluang rencanamu diganggu. Dan ketika gangguan itu tetap datang, jangan biarkan ia masuk terlalu dalam. Biarkan ia lewat seperti angin yang berhembus. Dengarkan jika ada manfaatnya. Abaikan jika hanya menanamkan keraguan. Karena pada akhirnya, bukan komentar orang lain yang menentukan hasil, melainkan tindakanmu sendiri. Gangguan dari orang lain hanya bisa melumpuhkanmu jika kamu mengizinkannya. Tapi jika kamu tetap fokus, tetap menjaga pikiranmu, gangguan itu akan kehilangan kekuatannya. Itulah mengapa kita perlu terus mengingat, arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Karena ketenangan sejati lahir ketika kita tidak lagi dikendalikan oleh suara luar, melainkan oleh keyakinan dalam diri sendiri. Ada satu pelajaran utama dalam filsafat Stoik yang seringkali dianggap sederhana, tapi sejatinya sangat mendalam. Bedakan antara hal yang berada di bawah kendalimu dan hal yang berada di luar kendalimu. Kalimat ini terdengar biasa saja, tapi coba renungkan. Betapa sering kita menghabiskan energi, waktu, bahkan emosi untuk hal-hal yang sebenarnya tidak pernah bisa kita kendalikan. Kita cemas tentang apa yang orang lain pikirkan tentang kita. Kita marah karena situasi yang tidak berjalan sesuai rencana. Kita gelisah karena masa depan yang belum tentu terjadi. Semua itu menguras pikiran kita, padahal sejatinya kita tak pernah punya kendali penuh atasnya. Epictetus, seorang filsuf Stoik, pernah berkata, ada hal-hal yang berada di bawah kendali kita, tapi hal-hal yang tidak. Dan hidup yang tenang adalah hidup yang mampu menerima perbedaan ini. Fokus pada kendali diri berarti mengarahkan energi kita
hanya pada hal-hal yang memang bisa kita lakukan. Kita tidak bisa mengendalikan komentar orang lain tentang rencana kita, tapi kita bisa mengendalikan bagaimana kita merespon komentar itu. Kita tidak bisa mengendalikan apakah orang lain percaya pada kita atau meremehkan kita, tapi kita bisa mengendalikan keyakinan kita pada diri sendiri. Kita tidak bisa mengendalikan apakah jalan yang kita tempuh mulus atau penuh rintangan, tapi kita bisa mengendalikan cara kita melangkah di atas jalan itu. Masalahnya, manusia sering terjebak pada yang sebaliknya. Kita sibuk memikirkan hal-hal yang berada di luar kendali. Kita ingin semua orang mendukung kita. Kita ingin semua rencana berjalan sempurna. Kita ingin dunia selalu sejalan dengan keinginan kita. Dan ketika kenyataan tidak sesuai, kita kecewa, marah, atau putus asa. Fokus pada kendali diri adalah seni untuk kembali pada hal yang paling mendasar, diri kita sendiri. Bagaimana kita berpikir, bagaimana kita bereaksi, bagaimana kita bertindak, semua itu sepenuhnya berada dalam genggaman kita. Bayangkan sebuah kapal di tengah lautan. Kita tidak bisa mengendalikan arah angin, tapi kita bisa mengendalikan arah layar. Kita tidak bisa memerintahkan ombak untuk tenang, tapi kita bisa mengendalikan kemudi agar kapal tetap seimbang. Hidup pun demikian. Dunia luar selalu penuh ketidakpastian, tapi kendali atas diri adalah satu-satunya kemudi yang bisa membuat kita tetap teguh. Seringkali, ketika orang lain menolak atau meremehkan kita, kita bereaksi berlebihan. Kita menghabiskan waktu memikirkan bagaimana cara membuat mereka percaya, padahal itu sia-sia. Kepercayaan orang lain bukanlah sesuatu yang bisa kita paksakan. Yang bisa kita lakukan hanyalah terus bekerja, terus melangkah, dan pada akhirnya, biarkan hasil yang berbicara. Fokus pada kendali diri juga berarti menerima bahwa kita tidak bisa mengatur hasil. Kita hanya bisa mengatur proses. Kita bisa belajar dengan giat, tapi nilai ujian tetap di luar kendali. Kita bisa bekerja keras, tapi apakah dunia memberi penghargaan atau tidak? Itu bukan wilayah kita. Kita bisa mencintai seseorang dengan tulus, tapi apakah orang itu membalas cinta kita atau tidak? Itu bukan kendali kita. Di titik inilah seringkali muncul kegelisahan, karena kita terlalu menggenggam hasil. Padahal hasil bukan milik kita sepenuhnya. Seorang stoik mengajarkan, letakkan fokus pada apa yang ada di tanganmu, usaha, niat, disiplin, dan lepaskan obsesi pada apa yang berada di luar tanganmu. Dengan begitu kamu bisa menemukan ketenangan. Mari kita tarik ke pembahasan tentang rencana hidup. Ketika kita menyusun sebuah tujuan, kita sering tergoda untuk menceritakannya kepada orang lain, berharap mereka mengerti, mendukung, bahkan memuji. Tapi itu semua berada di luar kendali kita. Yang benar-benar di bawah kendali kita hanyalah satu: bekerja diam-diam, melangkah setahap demi setahap. Kita tidak bisa mengendalikan apakah orang lain akan mengejek atau memuji. Kita tidak bisa mengendalikan apakah mereka akan menertawakan kegagalan kita atau kagum pada keberhasilan kita. Tapi kita bisa mengendalikan pilihan untuk tetap melangkah meski tanpa sorakan, tetap berdiri meski tanpa dukungan. Itulah kekuatan fokus pada kendali diri. Ia membuat kita bebas dari jerat ekspektasi pada dunia luar. Ia membuat kita kokoh, karena pijakan kita ada pada hal-hal yang tidak bisa direbut siapapun. Tentu saja ini tidak mudah, membutuhkan latihan, membutuhkan kesadaran setiap hari. Kita harus terus bertanya pada diri sendiri, apakah hal ini berada di bawah kendaliku? Ataukah aku sedang memikirkan sesuatu yang sebenarnya tidak bisa aku atur? Dengan pertanyaan sederhana itu, kita bisa menarik kembali energi yang tercecer di luar dan mengarahkannya ke dalam. Kendalikan pikiranmu, kendalikan ucapanmu, kendalikan tindakanmu. Karena di sanalah letak kebebasan. Seorang stoik sejati tidak pernah diperbudak oleh keadaan, karena ia tahu keadaan mungkin tidak bisa ia atur, tapi dirinya sendiri selalu bisa. Fokus pada kendali diri juga berarti melatih hati untuk menerima. Menerima kenyataan ketika rencana tidak berjalan mulus. Menerima kegagalan sebagai bagian dari proses. Menerima bahwa dunia tidak selalu sesuai harapan. Penerimaan ini bukan tanda menyerah, tapi tanda kedewasaan. Karena kita berhenti melawan hal yang di luar kendali dan memilih menyalakan kekuatan pada hal yang bisa kita atur. Dan pada akhirnya, ketika kita belajar fokus pada kendali diri,
Kita tidak lagi mudah goyah oleh gangguan orang lain, oleh komentar, oleh penilaian, bahkan oleh kegagalan. Kita menjadi tenang karena kita tahu, selama kita masih bisa mengendalikan diri, maka kita tidak pernah benar-benar kalah. Itulah inti dari ketenangan yang dikejar oleh filsafat Stoik. Dan itulah inti dari perjalanan kita di sini. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Kebanyakan orang menganggap keheningan sebagai sesuatu yang pasif, seolah-olah diam berarti kalah, tidak tahu, atau tidak berdaya. Padahal keheningan bisa menjadi salah satu strategi paling kuat dalam hidup. Ya bukan sekadar ketidakhadiran suara, melainkan sebuah pilihan sadar untuk tidak membuka semua kartu. Keheningan, jika digunakan dengan tepat, bisa menjadi tameng, bisa menjadi senjata, sekaligus bisa menjadi jalan menuju kemenangan. Dalam dunia modern, kita dibombardir oleh budaya keterbukaan. Semua orang diminta untuk selalu berbicara, mengabarkan, menjelaskan, mengumumkan. Media sosial mengajarkan kita bahwa semakin banyak kita bicara, semakin banyak kita dilihat, maka semakin tinggi pula nilai kita. Tapi di balik hiruk-pikuk itu ada sebuah ironi. Semakin keras kita bersuara, semakin rentan kita menjadi. Karena setiap kata yang keluar adalah informasi. Dan informasi adalah kekuatan. Semakin banyak informasi yang kita berikan, semakin mudah pula orang lain membaca langkah kita. Seorang Stoik akan melihat hal ini dengan cara berbeda. Ia tahu tidak semua orang berhak tahu arah langkahnya. Ia paham, keheningan bisa melindunginya dari gangguan yang tidak perlu. Diam bukan sekadar menahan kata, melainkan menjaga strategi tetap aman hingga tiba saatnya untuk dibuktikan. Bayangkan seorang pemain catur. Ia tidak perlu memberitahu lawannya apa yang akan ia lakukan. Dia cukup bergerak dengan tenang, bidak demi bidak hingga lawan terjebak. Begitu pula dalam hidup. Jika kita terlalu banyak bicara tentang rencana, orang lain bisa mempersiapkan diri untuk menghalangi, meniru, atau bahkan menjatuhkan kita. Tapi jika kita memilih keheningan, langkah kita tetap misterius. Kita melangkah tanpa sorakan, tanpa perhatian, dan tiba-tiba muncul dengan hasil yang tidak disangka. Keheningan juga membuat kita hemat energi. Berbicara terlalu banyak tentang rencana bisa menguras tenaga. Kita sibuk menjelaskan, sibuk meyakinkan, sibuk membela diri. Padahal, energi itu seharusnya digunakan untuk bekerja. Dengan memilih diam, kita menyalurkan energi hanya pada hal yang esensial. Tindakan nyata. Lebih dari itu, keheningan memberi kita keunggulan psikologis. Orang yang diam terlihat sulit ditebak. Mereka yang banyak bicara seringkali mudah dibaca, mudah diprovokasi, mudah dipatahkan. Tapi orang yang mampu menjaga diamnya menimbulkan tanda tanya. Orang tidak tahu apa yang ada di kepalanya, tidak tahu seberapa jauh ia sudah melangkah. Dalam ketidakpastian itu, justru muncul kekuatan. Marcus Aurelius pernah menulis, "Jangan biarkan hatimu terbuka untuk semua orang." Kalimat ini bukan berarti kita harus menutup diri sepenuhnya, melainkan bijak dalam memilih apa yang pantas ditunjukkan. Keheningan adalah bentuk pengendalian diri. Ia menahan kita dari dorongan untuk selalu membuktikan diri lewat kata-kata. Ia menuntun kita untuk lebih memilih membuktikan diri lewat perbuatan. Ada satu hal menarik tentang keheningan. Ia seringkali membuat orang lain meremehkanmu. Ketika kamu tidak banyak bicara tentang rencana atau pencapaian, orang mungkin menganggapmu tidak punya apa-apa. Biarkan saja, karena saat itulah kamu sedang membangun dalam diam. Dan ketika hasilmu tiba-tiba hadir, mereka yang meremehkan akan terkejut. Keheningan menjadikanmu tak terlihat. Dan justru dalam ketidakterlihatan itu, kamu bisa bergerak bebas tanpa beban ekspektasi orang lain. Keheningan juga melatih kita untuk lebih mendengar. Saat kita bersentuh bicara, kita memberi ruang untuk menyerap. Kita mendengar suara orang lain, suara lingkungan, bahkan suara hati kita sendiri. Informasi yang kita dapatkan dalam diam seringkali jauh lebih berharga daripada kata-kata yang kita keluarkan. Dalam dunia yang penuh kebisingan, kemampuan untuk mendengar adalah keunggulan. Namun penting juga untuk diingat, keheningan sebagai strategi bukanlah berarti bungkam total. Jadi saatnya kita perlu berbicara. Di saatnya kita perlu menyatakan sikap. Tapi orang bijak tahu bahwa semakin jarang ia berbicara, semakin besar bobot kata-katanya ketika akhirnya ia memilih untuk bicara. Keheningan membuat kata menjadi berharga.
Banyak orang gagal memahami ini. Mereka ingin segera menunjukkan kepada dunia siapa mereka, apa yang mereka rencanakan, apa yang mereka capai. Tapi justru karena terlalu banyak bicara, mereka kehilangan momentum. Mereka kehilangan misteri. Mereka kehilangan daya. Bandingkan dengan mereka yang bekerja dalam senyap. Tidak ada sorakan, tidak ada publikasi besar-besaran. Tapi suatu hari, hasil mereka muncul, kuat dan nyata. Dunia mungkin bertanya, dari mana datangnya ini? Jawabannya sederhana, dari keheningan. Kedua, dari strategi untuk tidak membuang energi pada kata, melainkan menggunakannya sepenuhnya untuk karya. Seorang stoik tidak mencari sorakan. Ia tidak haus validasi. Ia tahu bahwa pembuktian sejati bukanlah lewat kata-kata, melainkan lewat tindakan. Keheningan adalah sekutunya. Ia melindungi dirinya dari gangguan, dari godaan, dari energi yang terbuang percuma. Kini bercelah pelan tapi pasti. Dia tidak terlihat tapi langkahnya nyata. Maka jadikan keheningan sebagai strategi hidupmu. Jangan merasa harus selalu menjelaskan siapa kamu dan apa yang akan kamu lakukan. Jangan tergoda untuk selalu mengumumkan langkah-langkahmu. Biarkan rencanamu tetap di dalam dirimu. Biarkan hasilmu yang berbicara ketika waktunya tiba. Karena pada akhirnya, keheningan bukanlah kekosongan. Inilah ruang di mana pikiran bisa fokus, energi bisa terkumpul, dan strategi bisa dijaga. Dalam keheningan ada kekuatan. Dalam keheningan ada kebijaksanaan. Dalam semua keheningan ada ketenangan. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Ada sebuah kenyataan sederhana yang sering kita lupakan. Dunia tidak menilai dari apa yang kita katakan, tapi dari apa yang kita lakukan. Kata-kata memang bisa indah, bisa meyakinkan, bahkan bisa membuat orang terkesan untuk sementara. Tapi pada akhirnya tindakanlah yang menetapkan nilai sejati seseorang. Kita bisa berbicara panjang lebar tentang rencana besar. Kita bisa mengatakan bahwa kita ingin sukses, ingin bahagia, ingin membangun sesuatu yang hebat. Namun jika kata-kata itu tidak pernah diikuti langkah nyata, maka semuanya hanya akan menguap, hilang bersama waktu. Tindakan adalah bahasa universal yang tidak butuh penjelasan. Ia terdengar lebih nyaring daripada kata-kata, karena ia hadir dalam bentuk nyata. Filsafat Stoik mengajarkan kita untuk tidak terjebak dalam permainan kata-kata. Marcus Aurelius, kaisar sekaligus filsuf Stoik, pernah menulis, "Jangan habiskan waktu membicarakan bagaimana orang seharusnya hidup. Jalani hidup itu." Kalimat singkat ini mengandung kekuatan besar. Dunia tidak butuh khotbah kita. Dunia menunggu teladan kita. Coba kita renungkan sejenak. Berapa banyak orang di sekitar kita yang suka bicara besar? Mereka punya banyak rencana, punya banyak cita-cita, dan seringkali mereka menceritakannya dengan penuh semangat. Tapi setelah itu, tidak ada yang berubah. Rencana hanya berhenti menjadi cerita. Harapan hanya berhenti menjadi mimpi. Pada akhirnya, semua yang tinggal hanyalah suara. Sebaliknya, ada orang-orang yang tidak banyak bicara. Mereka tidak terlalu sibuk mengumumkan rencana. Mereka bahkan sering diremehkan. Dianggap tidak punya visi besar. Tapi diam-diam, mereka bekerja. Mereka melangkah. Dan suatu hari hasilnya hadir di depan mata kita. Mereka tidak butuh kata-kata untuk menjelaskan, karena tindakan mereka sudah berbicara dengan lantang. Inilah yang membedakan orang yang sekadar bermimpi dengan orang yang benar-benar bergerak. Kata-kata mungkin bisa menipu, tapi tindakan tidak pernah berbohong. Tindakan adalah bukti. Tindakan adalah suara paling nyaring yang bisa didengar siapapun, tanpa perlu diterjemahkan. Tindakan yang konsisten bahkan bisa mengalahkan semua keraguan orang lain. Ketika kita hanya berbicara, orang bisa meragukan kita. Mereka bisa menganggap kita hanya bermimpi terlalu tinggi. Tapi ketika kita bertindak dan perlahan menunjukkan hasil, keraguan itu akan runtuh dengan sendirinya. Kita tidak perlu meyakinkan siapapun lewat argumen. Kita cukup membiarkan karya kita berbicara. Sokrates pernah berkata, "Jadilah seperti orang yang ingin tampak dengan bertindak seperti itu." Maksudnya sederhana, jangan habiskan waktu ingin terlihat hebat, tapi lakukan sesuatu yang benar-benar membuatmu hebat. Jangan ingin terlihat pintar dengan kata-kata, tapi tunjukkan kebijaksanaan lewat keputusanmu. Jangan ingin terlihat kuat dengan bercerita, tapi buktikan dengan keberanianmu melangkah. Kata-kata memang mudah diucapkan, membuat janji itu mudah, membuat rencana itu mudah, tapi yang sulit adalah berjalan di atas janji itu.
melaksanakan rencana itu, dan menanggung prosesnya. Disinilah tindakan menjadi pembeda. Banyak orang bisa bermulut manis, tapi sedikit yang benar-benar menepati kata-katanya. Dalam hidup, akan selalu ada orang yang meragukanmu. Mereka mungkin tidak percaya dengan apa yang kamu katakan. Dan itu wajar, karena bagi mereka kata-kata hanya suara. Jangan buang energi untuk meyakinkan mereka dengan lebih banyak kata. Yakinkan mereka dengan langkahmu. Biarkan waktulah yang menjadi saksi. Biarkan hasil yang menjadi jawaban. Stoik mengajarkan kita untuk mencintai tindakan, karena tindakanlah yang berada dalam kendali kita. Kata-kata bisa kita ucapkan, tapi dampaknya di luar kendali kita. Orang bisa percaya, bisa juga menertawakan. Tapi tindakan kita adalah milik kita. Kita yang mengerjakan, kita yang melangkah, kita yang berproses. Tidak ada yang bisa mengambil itu dari kita. Mari kita ambil contoh kecil. Bayangkan seseorang yang setiap hari berkata ia ingin sehat. Ia terus bercerita tentang rencana olahraga, tentang diet, tentang gaya hidup baru. Tetapi pada kenyataannya ia tidak pernah bergerak. Semua tetap sama. Bandingkan dengan seseorang yang tidak pernah bicara tentang niatnya. Tapi setiap pagi ia berlari. Setiap hari ia makan dengan teratur. Dan perlahan tubuhnya berubah. Siapa yang lebih nyaring? Tentu yang kedua. Tindakannya berbicara lebih keras daripada 1000 kata. Begitu pula dalam pekerjaan, dalam hubungan, bahkan dalam perjalanan hidup. Dunia tidak menilai kita dari apa yang kita klaim. Dunia menilai kita dari apa yang kita lakukan. Itulah sebabnya tindakan adalah strategi paling ampuh. Karena ia tidak butuh validasi, ia tidak butuh pengakuan. Ia cukup hadir, dan keberadaannya menjadi bukti yang tak terbantahkan. Maka jangan habiskan hidupmu dengan sibuk berbicara. Jangan habiskan energi dengan meyakinkan orang lewat kata-kata. Fokuslah pada langkah nyata. Diam-diam berjalan, diam-diam bekerja, dan biarkan hasilmu yang menggema. Karena pada akhirnya, tindakanlah yang akan membuatmu diingat. Kata-kata bisa memudar, tapi tindakan akan meninggalkan jejak. Ingatlah, tindakan adalah gema yang abadi. Kata-kata hanya bergema sebentar lalu hilang. Tapi tindakan akan meninggalkan bekas di dunia. Entah kecil atau besar, dan bekas itu akan menjadi saksi siapa dirimu sebenarnya. Jadi jika kamu ingin didengar, jangan hanya berbicara, bertindaklah. Jika kamu ingin dihargai, jangan hanya menjanjikan, buktikan. Jika kamu ingin dikenang, jangan hanya meninggalkan kata-kata, tapi tinggalkan tindakan yang nyata. Karena sejatinya, dunia ini tidak butuh lebih banyak suara. Dunia butuh lebih banyak teladan. Dan teladan hanya bisa lahir dari tindakan. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Kehidupan modern seringkali membuat kita kelelahan. Bukan hanya secara fisik, tapi terutama secara mental. Kita terbiasa menghabiskan energi untuk terlalu banyak hal sekaligus. Kita sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan urusan sosial, sibuk memikirkan masa depan, bahkan sibuk memikirkan apa yang orang lain pikirkan tentang kita. Tanpa sadar, pikiran kita selalu penuh, sesak, dan terkuras. Filsafat Stoik mengajarkan bahwa ketenangan hidup bukanlah tentang memiliki segalanya, melainkan tentang mengelola energi mental dengan bijak. Pikiran kita adalah sumber daya terbatas. Jika kita tidak menjaganya, kita akan cepat kehabisan tenaga, mudah marah, mudah cemas, dan sulit fokus pada hal-hal yang benar-benar penting. Disinilah perlindungan terhadap energi mental menjadi sesuatu yang sangat krusial. Bayangkan energi mentalmu seperti baterai. Setiap kali kamu mengkhawatirkan sesuatu yang tidak bisa kamu kendalikan, bateraimu terkuras. Setiap kali kamu marah pada komentar orang lain, bateraimu terkuras. Setiap kali kamu tergoda untuk menceritakan rencanamu, lalu kecewa karena responnya tidak sesuai harapan, bateraimu terkuras lagi. Hingga akhirnya, tanpa sadar kamu kehabisan tenaga sebelum sempat benar-benar bertindak. Salah satu kesalahan terbesar manusia adalah memberikan terlalu banyak ruang dalam pikirannya untuk orang lain. Kita terlalu peduli apakah orang setuju atau tidak dengan langkah kita. Kita terlalu sibuk memikirkan apakah orang akan mendukung atau menertawakan kita. Padahal, semua itu berada di luar kendali kita. Dan yang lebih penting, semua itu menguras energi mental yang seharusnya kita jaga untuk hal-hal esensial. Seorang stoik tidak membiarkan pikirannya dijajah oleh pendapat orang lain. Ia tahu bahwa ketenangan hanya bisa lahir ketika energi mental digunakan dengan tepat untuk berpikir jernih, untuk bertindak konsisten,
untuk menguatkan diri. Karena itu, ia menjaga batas. Ia memilih diam daripada mengumbar rencana. Ia memilih fokus daripada sibuk menjelaskan. Ia memilih bekerja daripada berdebat. Perlindungan energi mental juga berarti berhenti mengulang-ulang hal yang sudah berlalu. Betapa sering kita menguras pikiran dengan menyesali masa lalu. Padahal tidak ada yang bisa kita ubah lagi. Atau kita terus-menerus mencemaskan masa depan, padahal yang bisa kita jalani hanyalah saat ini. Stoik mengingatkan, masa lalu sudah mati, masa depan belum lahir. Satu-satunya waktu yang benar-benar ada hanyalah sekarang. Mengarahkan energi mental ke momen ini adalah bentuk perlindungan terbaik terhadap diri kita. Ada juga kebiasaan lain yang tanpa sadar menguras energi mental, membandingkan diri dengan orang lain. Kita melihat pencapaian orang lain, lalu merasa tertinggal. Kita melihat kehidupan orang lain di permukaan, lalu merasa hidup kita tidak cukup. Padahal membandingkan diri adalah pekerjaan tanpa akhir. Selalu ada orang yang lebih kaya, lebih pintar, lebih cepat. Jika kita terus menghabiskan energi mental untuk membandingkan, kita tidak akan pernah benar-benar damai. Perlindungan energi mental berarti menutup pintu-pintu yang sia-sia. Tidak semua berita perlu kita baca. Tidak semua komentar perlu kita tanggapi. Tidak semua masalah orang lain harus kita pikul. Kadang kita harus berani berkata, cukup. Energi mentalku terlalu berharga untuk dihabiskan pada hal-hal yang tidak mendewasakan diriku. Marcus Aurelius, dalam Meditations pernah menulis, Anda memiliki kekuasaan atas pikiran Anda, bukan atas kejadian di luar. Sadari ini, dan Anda akan menemukan kekuatan. Kalimat ini mengingatkan kita bahwa energi mental seharusnya dipusatkan pada pikiran sendiri, bukan tercecer pada hal-hal eksternal yang di luar kendali. Mari kita tarik ke pembahasan rencana hidup. Setiap kali kita membicarakan rencana besar kita kepada orang lain, lalu mendapat respon yang dingin, sinis, atau meremehkan, energi mental kita terkuras. Kita mulai mempertanyakan diri sendiri. Kita merasa ragu. Bahkan kita bisa kehilangan motivasi. Inilah alasan mengapa keheningan seringkali lebih sehat. Dengan diam, kita melindungi energi mental kita dari distraksi yang tidak perlu. Kita menjaga api semangat tetap menyala di dalam, tanpa harus bergantung pada bahan bakar dari luar. Perlindungan energi mental juga berarti menyadari batas kita. Kita bukan mesin. Pikiran manusia punya kapasitas. Jika dipaksa untuk terus menampung terlalu banyak hal, ia akan kelelahan. Karena itu belajar berkata tidak juga bagian dari menjaga energi mental. Tidak pada hal-hal yang tidak sejalan dengan tujuan. Tidak pada percakapan yang hanya menebar racun. Tidak pada gangguan yang hanya menguras waktu dan tenaga. Ketika kita mampu menjaga energi mental, kita akan merasa lebih ringan, fokus kita lebih tajam, pikiran kita lebih jernih, dan ketenangan pun lebih mudah ditemukan. Hidup terasa lebih sederhana, bukan karena dunia berubah, melainkan karena kita tidak lagi menghabiskan tenaga pada hal-hal yang sia-sia. Perlindungan energi mental adalah kunci agar kita bisa konsisten dalam perjalanan. Tanpa itu kita mudah menyerah, mudah teralihkan, mudah terperangkap oleh gangguan kecil. Dengan itu kita bisa melangkah lebih jauh, karena setiap langkah diambil dengan kesadaran penuh, tanpa kebocoran energi yang tidak perlu. Jadi mulai sekarang, jagalah pikiranmu seperti kamu menjaga sesuatu yang berharga. Jangan biarkan ia dicuri oleh komentar, dirampok oleh masa lalu, atau dihabiskan oleh ketakutan akan masa depan. Simpan energimu untuk hal-hal yang benar-benar bermakna, tindakan, konsistensi, dan pertumbuhan. Karena pada akhirnya ketenangan bukan datang dari dunia luar. Ia datang dari dalam, dari bagaimana kita memilih untuk menggunakan energi mental kita. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Ada satu hal yang sering dilupakan manusia. Waktu selalu lebih jujur daripada kata-kata. Kita bisa bicara apa saja tentang mimpi, tentang rencana, tentang ambisi besar kita. Kita bisa menjelaskan, berdebat, bahkan bersumpah bahwa kita akan meraih sesuatu. Namun pada akhirnya, bukan kata-kata kita yang akan dipercaya orang. Yang dipercaya hanyalah bukti. Dan bukti itu hanya bisa lahir seiring berjalannya waktu. Seringkali kita terburu-buru ingin meyakinkan orang lain. Kita ingin mereka percaya pada visi kita. Kita ingin mereka mengakui kemampuan kita. Kita ingin mereka melihat potensi besar yang ada dalam diri kita. Tapi semakin kita berusaha meyakinkan dengan kata-kata,
semakin besar pula kemungkinan kita justru kehilangan tenaga. Karena setiap kata yang keluar, setiap penjelasan yang kita berikan, sebetulnya adalah energi yang bisa digunakan untuk bekerja. Disinilah filsafat Stoik memberikan pengingat penting. Biarkan waktulah yang bicara. Kita tidak perlu tergesa-gesa membuktikan diri pada orang lain. Kita tidak perlu sibuk membela diri dari keraguan atau ejekan. Kita cukup berjalan, cukup melangkah, cukup bekerja. Biarkan hasil yang perlahan muncul menjadi saksi bisu yang lebih lantang daripada 1000 penjelasan. Waktu punya cara unik untuk menyingkap kebenaran. Orang yang banyak bicara tapi tidak bertindak, perlahan akan tersingkap. Kata-kata mereka akan pudar karena tidak diiringi jejak nyata. Sebaliknya, orang yang tenang, yang diam, yang tidak banyak menjanjikan apa-apa tapi terus melangkah, suatu hari akan terlihat oleh dunia. Hasilnya akan muncul. Dan ketika itu tiba, orang lain tidak akan bisa membantah. Marcus Aurelius pernah menulis, "Waktu adalah sungai yang membawa segala sesuatu berlalu." Artinya, apapun yang kita lakukan di hari ini akan digulung oleh waktu, lalu muncul kembali dalam bentuk konsekuensi. Waktu tidak bisa kita tipu. Kita bisa menipu orang dengan kata-kata manis, tapi kita tidak bisa menipu waktu. Karena waktu selalu mengembalikan hasil dari apa yang benar-benar kita kerjakan. Coba renungkan, berapa banyak orang yang dulu ditertawakan karena pilihannya. Mereka dianggap aneh, dianggap tidak mungkin berhasil, dianggap tidak realistis. Tapi mereka memilih diam, memilih bekerja, dan akhirnya waktu yang membuktikan bahwa mereka benar. Tidak perlu argumen panjang, tidak perlu perdebatan. Waktu yang bicara. Dan sebaliknya, berapa banyak orang yang dulu terlalu banyak bicara tentang rencana besarnya, tentang bagaimana mereka akan meraih ini dan itu, tentang betapa yakin mereka akan sukses. Tapi setelah bertahun-tahun kita melihat kenyataan berbeda. Kata-kata tinggal kata-kata. Waktu mengungkapkan siapa yang benar-benar bekerja dan siapa yang hanya pandai bicara. Itulah sebabnya kesabaran adalah bagian penting dari strategi hidup. Sabar bukan berarti pasif. Sabar berarti terus melangkah tanpa tergoda untuk buru-buru mendapatkan pengakuan. Sabar berarti mempercayai proses, mempercayai bahwa waktu akan menunjukkan siapa yang konsisten dan siapa yang hanya pura-pura. Fokuslah pada langkah kecil setiap hari. Jangan khawatir apakah orang lain melihat atau tidak. Jangan risau apakah mereka percaya atau meremehkanmu. Karena pada akhirnya, pengakuan sejati tidak datang dari mulut mereka. Pengakuan sejati datang ketika hasilmu hadir. Dan tidak bisa mereka sangkal lagi. Bayangkan seorang petani. Ia tidak perlu berteriak-teriak bahwa ia sedang menanam. Dia tidak perlu mengumumkan setiap hari bahwa benihnya akan tumbuh. Ia cukup merawat tanahnya, menyirami, menjaga dari hama, dan sabar menunggu musim. Ketika waktunya tiba, panen akan hadir. Dan panen itu akan berbicara sendiri, tanpa perlu penjelasan panjang. Hidup pun sama. Kita menanam dengan kerja keras, kita merawat dengan konsistensi, dan kita membiarkan waktu menunjukkan hasilnya. Jika di hari ini kita belum dipahami, tidak apa-apa. Jika hari ini kita diremehkan, biarkan saja. Karena yang menentukan bukan hari ini, melainkan perjalanan panjang. Seorang Stoik tahu bahwa terburu-buru membuktikan diri hanyalah tanda kelemahan. Orang yang benar-benar yakin pada jalannya tidak merasa perlu buru-buru. Ia tahu, waktu akan selalu menyingkapkan kebenaran. Maka ia tenang, ia sabar, ia terus berjalan. Biarkan waktumu yang berbicara. Biarkan hasilmu yang bersuara. Jangan kehabisan tenaga untuk berdebat dengan orang yang meremehkanmu. Jangan menguras energi untuk meyakinkan orang yang tidak percaya padamu. Karena pada akhirnya, waktu akan menjawab semuanya. Dan ketika hari itu tiba, kamu tidak perlu berkata apa-apa lagi. Mereka yang dulu meremehkanmu akan melihat sendiri. Mereka yang dulu menertawakanmu akan menyadari sendiri. Karena waktu tidak pernah salah menyingkapkan siapa yang sungguh-sungguh dan siapa yang hanya bermain kata-kata. Maka, berhentilah terburu-buru ingin membuktikan. Jalani prosesmu dengan tenang. Fokus pada langkah-langkah kecil dan serahkan sisanya pada waktu. Karena hanya waktu yang bisa memberikan jawaban paling jujur. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Dalam hidup yang penuh kebisingan ini, banyak orang mencari ketenangan di luar dirinya. Mereka berpikir ketenangan akan datang jika memiliki harta yang cukup, jika semua orang setuju dengan mereka,
jika jalan hidup berjalan sesuai rencana. Tapi filsafat Stoik mengingatkan kita, ketenangan sejati tidak pernah lahir dari luar, melainkan dari dalam. Dari bagaimana kita mengarahkan pikiran kita. Pikiran adalah kompas hidup. Arah yang kita pilih dalam pikiran akan menentukan arah hidup kita. Jika pikiran kita dipenuhi kecemasan, maka hidup kita akan terasa sempit. Jika pikiran kita dipenuhi kemarahan, maka dunia di sekitar kita akan tampak memusuhi. Tapi jika pikiran kita dipenuhi ketenangan, maka segala sesuatu, bahkan yang sulit sekalipun, bisa kita jalani dengan lebih ringan. Stoik mengajarkan, kita tidak bisa mengendalikan dunia luar, tapi kita selalu bisa mengendalikan cara kita berpikir tentang dunia itu. Inilah inti dari mengarahkan pikiran. Bukan memaksa dunia untuk sesuai dengan keinginan kita, melainkan menata pikiran agar mampu menerima, merespons, dan bergerak dengan bijak. Bayangkan sebuah peristiwa kecil. Hujan turun di hari ketika kita sudah merencanakan sesuatu. Bagi sebagian orang, hujan berarti kekecewaan. Semua rencana berantakan. Mereka marah, mereka gelisah. Tapi bagi seorang yang terlatih pikirannya, hujan hanyalah hujan. Dia mungkin menyesuaikan rencana, tapi ia tidak membiarkan hujan merampas ketenangannya. Inilah bedanya orang yang pikirannya terlatih dengan yang tidak. Mengapa penting untuk mengarahkan pikiran? Karena pikiran adalah sumber dari segala perasaan. Rasa bahagia, rasa sedih, rasa marah, rasa cemas. Semuanya lahir dari bagaimana kita memandang sesuatu. Dua orang bisa menghadapi situasi yang sama, tapi hasilnya berbeda karena pikiran mereka diarahkan ke tempat yang berbeda. Marcus Aurelius pernah menulis, kehidupan kita adalah apa yang dipikirkan oleh pikiran kita. Artinya, kualitas hidup kita tidak ditentukan oleh apa yang kita miliki, melainkan oleh cara kita berpikir tentang apa yang kita miliki. Jika pikiran kita terarah pada rasa syukur, hidup kita akan penuh dengan rasa cukup. Jika pikiran kita terarah pada kekurangan, hidup kita akan selalu terasa kurang. Mengarahkan pikiran juga berarti memilih untuk tidak terjebak dalam hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Kita bisa menghabiskan waktu berjam-jam memikirkan komentar negatif orang lain. Tapi, apakah itu akan mengubah sesuatu? Tidak, kita bisa marah sepanjang hari karena satu peristiwa kecil. Tapi apakah itu akan memperbaiki situasi? Tidak. Yang bisa kita lakukan hanyalah mengarahkan pikiran agar tidak larut, agar tidak terseret, agar tetap jernih. Ketika pikiran sudah terarah, ketenangan pun hadir. Ketenangan bukan berarti tidak ada masalah. Ketenangan berarti kita tidak lagi membiarkan masalah menguasai pikiran kita. Kita tetap bisa berpikir jernih, tetap bisa memilih langkah, tetap bisa melanjutkan hidup tanpa tenggelam dalam kekacauan batin. Perjalanan untuk mengarahkan pikiran memang tidak instan. Sama seperti melatih tubuh, pikiran juga butuh latihan. Setiap kali kita tergoda untuk marah, kita bisa berhenti sejenak dan bertanya, apakah kemarahan ini akan membantuku? Setiap kali kita merasa cemas, kita bisa bertanya, apakah hal ini berada di bawah kendaliku? Dengan pertanyaan-pertanyaan kecil seperti itu, perlahan kita belajar mengarahkan pikiran, hingga pada akhirnya pikiran kita tidak lagi liar, tapi terkendali. Dan menariknya, ketika pikiran kita terarah, kita menjadi lebih kuat menghadapi dunia luar. Gangguan, ejekan, bahkan kegagalan tidak lagi mudah menjatuhkan kita. Kita tetap teguh, karena kita tahu bahwa pusat kendali bukan berada di luar sana, melainkan di dalam diri kita sendiri. Itulah inti dari ketenangan. Bukan dunia yang berubah, melainkan kita yang berubah cara memandang dunia. Stoik menyebut ini sebagai kebebasan sejati, karena orang yang pikirannya terarah tidak lagi menjadi budak situasi. Dia bebas bahkan ketika dunia luar tidak selalu bersahabat. Dan pada akhirnya, bukankah itu yang kita cari? Kita tidak mencari hidup tanpa masalah, karena itu mustahil. Kita mencari ketenangan untuk menghadapi masalah. Kita tidak mencari dunia yang selalu adil, karena itu di luar kendali kita. Kita mencari pikiran yang mampu tetap jernih meski dunia tidak adil. Maka arahkan pikiranmu. Jangan biarkan ia terseret oleh kebisingan dunia. Jangan biarkan ia dikuasai oleh komentar orang lain, oleh rasa takut, atau oleh ambisi yang tak terkendali. Pegang kendali atas pikiranmu, karena disitulah letak kekuatanmu. Dan ketika pikiranmu sudah terarah, kamu akan menemukan sesuatu yang tidak bisa diberikan oleh harta, kedudukan, atau pujian,
ketenangan. Ketenangan yang membuatmu mampu berjalan lebih jauh. Karena siarin, perjalanan kita di dunia ini hanyalah satu hal. Sebuah perjalanan untuk mengarahkan pikiran agar kita bisa menemukan ketenangan. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Setiap pembahasan di arah mindset lahir dari satu tujuan. Membantu kita semua belajar mengendalikan pikiran agar hidup lebih tenang, lebih kuat, dan lebih bermakna. Jika kamu merasa pembahasan ini bermanfaat, jangan biarkan ia berhenti di sini. Bagikan kepada teman atau orang terdekatmu yang mungkin sedang membutuhkan perspektif baru. Jangan lupa untuk subscribe, nyalakan notifikasi, dan ikuti setiap episode berikutnya. Karena perjalanan untuk menata pikiran tidak pernah selesai dalam satu hari, melainkan sebuah proses yang kita jalani bersama. Ingat selalu, ketenangan bukan datang dari luar, tapi dari cara kita mengarahkan pikiran. Dan di sini, di arah mindset, kita belajar melakukannya bersama. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu,